untuk menyelesaikan tugas-tugas demi Rusia, supaya Rusia semakin sejahtera. Dirgahayu kemenangan. Saya ucapkan selamat atas Hari Kemenangan Raya. Hore! Parade. Siap. Siapkan diri untuk awal parade. Pasukan disiapkan. Batalion pertama lurus. Berikutnya ke kanan. Siap. Siap kanan. Jalan. Parade dipimpin oleh Kepala Parade Jenderal Oleg Salyukov. Di lapangan merah ada siswa sekolah musik militer Moskow yang dinamai dengan nama Letnan Jenderal Valery Galilov. Pada tahun 1940, untuk pertama kalinya para musisi muda diberi kepercayaan untuk membuka parade militer di lapangan merah. Selama 85 tahun, para penabuh gendang menentukan irama gerakan formasi parade. Kepala sekolah, seniman terhormat Rusia, Kolonel Alexander Gerasimov memimpin parade. Kelompok Panji Bendera Negara Federasi Rusia, Panji Angkatan Bersenjata Rusia, dan Panji Kemenangan melewati tribun. Kelompok Panji didampingi oleh pasukan pengawal kehormatan dari 3 angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, dari Resimen Komandan Khusus ke-154 Preobrazhensky. Bagian bersejarah parade akan dibuka oleh kelompok Panji dengan Panji dari 10 front tahap akhir Perang Patriotik Raya.
Di lapangan merah ada 45 pandi pertempuran dari unit-unit terkenal dan unit militer. Peninggalan militer ada di tangan terpercaya para penerus kemenangan gemilang, tentara garis depan, Perang Patriotik Raya. Lapangan sedang dilewati oleh parade kru infanteri dengan senapan mesin yang terkenal. Seluruh beban pertempuran berdarah ditanggung pada anggota infanteri yang dengan segala kehormatannya menjadi pemenang. Di trotoar lapangan merah ada pilot zaman perang. Merekalah yang dalam pertempuran udara yang sulit memenangkan dominasi udara dan membongkar mitos bahwa pasukan fasis tidak dapat dikalahkan. Selama tahun-tahun perang, pelaut Angkatan Laut menjadi model keberanian dan kekuatan yang dengan kepahlawanan massalnya selama pendaratan dan pertempuran Angkatan Laut membawa kemenangan. Pasukan Teknik Perang Patriotik Raya sedang bergerak. Mereka adalah orang pertama yang membuka jalan bagi pasukan serangan, membangun penyeberangan dan membangun garis pertahanan dan mengembalikan tanah-tanah yang telah dibebaskan ke kehidupan yang damai. Intelijen militer di lapangan merah, keberanian, kecepatan bertindak, kecerdasan militer adalah komponen keberhasilan intelijen. Pada hari-hari pertama perang, para penjaga perbatasan menutupi diri mereka dengan kemuliaan yang tak pudar. Tak ada satupun pos terdepan yang mundur di bawah serangan musuh, menerima pertarungan yang tak setara hingga peluru terakhir. Para Kosak diwakili pasukan tentara Kosak Koban yang dipimpin oleh ataman militer Alexander Vlasov. Lebih dari 600.000 Kosak melawan penyerang fasis. Di lapangan merah dengan seragam kavaleri tahun perang, ada pengawal kehormatan resimen Presiden Kremlin Moskow, Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia. Unit kavaleri pengawal berpartisipasi dalam semua pertempuran besar, membebaskan Wina, Berlin, dan Praha. Sejak hari-hari pertama perang, seluruh rakyat Uni Soviet berdiri bersama demi perjuangan melawan fasisme. Hari ini kami senang menyambut unit militer anggota tentara negara-negara CIS di parade. Di lapangan merah ada unit brigade pasukan penjaga perdamaian Republik Azerbaijan. Letnan Senior Amirbek Ramaldanov memimpin grup parade. Unit parade dari brigade pasukan khusus kelima terpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Belarus berjalan melewati tribun. Kolonel Nikolai Smekovich menjadi kepala satuan parade. Angkatan Bersenjata Republik Kazakhstan diwakili unit parade pasukan serangan udara. Kolonel Almas Tulegenov memimpin satuan parade. Anggota tentara
dari Batalion Penjaga Kehormatan Garda Nasional Republik Kyrgyzstan, dipimpin oleh Kolonel Nurbek Dushanbayev. Angkatan Bersenjata Republik Tajikistan diwakili oleh Satuan Parada Pasukan Infanteri Bermotor. Letnan Kolonel Rustam Sharifzada menjadi Kepala Satuan. Penjaga Kehormatan Kementerian Pertahanan Turkmenistan di Lapangan Merah dipimpin oleh Mayor Jenderal Bashmurat Berdinazarov. Tribun dilewati oleh unit parada Angkatan Bersenjata Republik Uzbekistan dipimpin oleh Kolonel Zafarjon Khalikchayev. Di Lapangan Merah ada personil militer dari Tentara Negara Sahabat, Kadet Sekolah 1 Pasukan Darat Tentara Rakyat Vietnam membuka parade mereka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Pham Kak Chang. Satuan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Arab Mesir dipimpin oleh Kolonel Mahmud Al-Harsawi. Pasukan Pengawal Kehormatan Tentara Pembebasan Nasional Tiongkok dipimpin oleh Kolonel Senior Hu Weiming. Lapangan Merah dilewati oleh Satuan Parade Tentara Rakyat Laos dipimpin oleh Letnan Kolonel Noh Bilaipong. Di depan tribun ada Satuan Personil Militer Mongolia dipimpin oleh Kolonel Viktarik Visakpan. Satuan dari negara sahabat dilanjutkan oleh Satuan Parade Militer dari Angkatan Bersenjata Republik Persatuan Myanmar dipimpin oleh Letnan Kolonel Vincent Minh. Lapangan Merah dilewati oleh peserta parade muda, para murid sekolah Ordo Militer Kehormatan Suvorov Moskow berjalan melewati tribun. Satuan parade dipimpin oleh Kolonel Igor Yekimov.
Sekolah ini telah membesarkan 16 pahlawan Uni Soviet dan Federasi Rusia. Lapangan Merah dilewati unit parade Sekolah Militer Lersko-Suvorov. Dipimpin oleh Kolonel Sergei Tundenkov. Atas kontribusinya terhadap pendidikan remaja, sekolah ini diberikan gelar kehormatan. Satuan Parade Sekolah Ordo Kehormatan Angkatan Laut St. Petersburg Nakhimov sedang melewati lapangan merah, dipimpin oleh Wakil Laksamana Alexei Maksimchuk. Ribuan perwira Angkatan Laut mulai belajar ilmu Angkatan Laut di sekolah ini. Lapangan merah dilewati oleh para murid Korps Militer Kadet Angkatan Laut Kronstadt. Di depan satuan parade ada Kepala Korps Kapten Pangkat Pertama Nikolai Dobeshko. Selama 30 tahun lembaga pendidikan ini melatih angkatan baru pelaut untuk masa depan. Perwakilan terbaik Gerakan Publik Militer Patriotik Seluruh Rusia Yunarmia atau Tentara Muda. Jumlah peserta didiknya lebih dari 1.800.000 pemuda laki dan perempuan. Satuan parade dipimpin oleh Nikita Kozlov, seorang peserta operasi militer khusus. Para anggota mudanya dengan seksama menghormati dan menjaga kenangan sejarah para pembela tanah air dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Satuan parade peserta operasi militer khusus berbaring di bawah panji unit tempur, dipimpin oleh pahlawan Federasi Rusia, Letnan Kolonel Evgeny Khabarov dan Vitali Antonov. Satuan parade terdiri dari 20 pahlawan Federasi Rusia, 44 Satria Ordo Georgi, dan 54 Satria Ordo Keberanian. Diterima atas keberanian dan ketegasannya dalam melakukan misi tempur. Mahasiswa Akademi Senjata Gabungan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia membuka bagian parade pasukan darat. Satuan parade dipimpin oleh Ketua Akademi Pahlawan Rusia Kolonel Jenderal Gennady Anashkin. Hari ini satuan parade sepenuhnya diwakili oleh para perwira peserta operasi militer khusus Komandan Masa Depan Angkatan Darat Rusia. Pahlawan Federasi Rusia yang hadir adalah Mikhail Martsev, Alexei Mishenko, Mikhail Popov, dan Ainur Safiulin. Para kadet Universitas Militer Kementerian Pertahanan Federasi Rusia berjalan melewati tribun. Ketua Universitas, Letnan Jenderal Igor Mishutkin memimpin satuan parade. Universitas Militer adalah satu-satunya institusi pendidikan tinggi militer di negeri ini yang melatih spesialis dalam ilmu militer dan humaniter. Lembaga pendidikan ini telah melatih lebih dari 230.000 petugas, lebih dari 300 diantaranya telah diberikan gelar pahlawan Uni Soviet, Buruh Sosialis, dan Federasi Rusia. Lapangan militer dilewati Akademi Militer Logistik dan Dukungan Teknik yang dinamai atas nama Jenderal Angkatan Darat Krulov. Dipimpin oleh Ketua Akademi Letnan Jenderal Ilgar Kahramanov. Di masa damai dan masa perang, unit ini menyediakan pasokan yang tak terganggu bagi anggota tentara untuk mencapai kemenangan. Lebih dari 100 wakilnya telah diberikan gelar pahlawan Uni Soviet dan Rusia. Lapangan militer dilewati oleh Kadet Akademi Artileri Militer Mikhailovskaya. Dipimpin oleh Mayor Jenderal Oleg Yegorov. Hari ini unit artileri dan roket di bawah pimpinan lulusan akademi
membawa kemenangan kita lebih dekat dengan kekuatan tembak mereka. Lebih dari 100 pahlawan Uni Soviet dan Federasi Rusia lulus dari akademi ini. Personil militer perempuan hadir dalam parade, dipimpin Letnan Kolonel Maria Mityashina. Sebagian besar peserta parade adalah penerus dinasti perwira. Tribun dilewati Resimen Angkatan Udara Rusia, diwakili oleh para perwira dan kadet dari Akademi Angkatan Udara Zhukovsky dan Gagarin. Dipimpin oleh Ketua Akademi, Kolonel Jenderal Gennady Zibrov. Selama 105 tahun, Akademi ini melatih spesialis terkemuka untuk penerbangan dan kosmonautik Soviet dan Rusia. Menjelang tanggal 9 Mei, Akademi ini menjadi institusi pendidikan pertama di antara institusi militer yang diberikan Ordo Alexander Nevsky atas jasanya dalam menjamin keamanan dan memperkuat kemampuan pertahanan negara, serta dalam melatih personil militer. Selama bertahun-tahun, para lulusan akademi telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan program aeronautika dan antariksa dalam negeri. Lulusan akademi yaitu kosmonaut Yuri Gagarin dan Valentina Tereshkova adalah warisan seluruh umat manusia. Lebih dari 1,5 ribu lulusan akademi telah mendapat gelar tinggi pahlawan Uni Soviet dan Federasi Rusia. 23 lulusannya diberikan gelar ini atas jasanya dalam rangka operasi militer khusus. Di lapangan merah, ada pasukan parade Akademi Militer Angkasa Luar, dipimpin oleh Ketua Akademi Mayor Jenderal Anatoly Nestichuk, salah satu lembaga pendidikan militer tertua di Rusia, dengan bangga menyandang nama perancang pesawat pertama Alexander Mozaisky, yang ulang tahunnya yang ke-200 dirayakan tahun ini oleh negara kami. Hari ini akademi ini adalah institusi pendidikan dan ilmiah utama untuk pelatihan spesialis unik di bidang roket dan antariksa. Di lapangan merah, ada Resimen Angkatan Laut Rusia. Kadet Sekolah Tinggi Angkatan Laut Baltik yang diberikan nama Laksamana Ushakov membuka satuan paradenya, dipimpin oleh Kapten Tingkat 1 Yuri Marinin. Sekolah ini adalah salah satu sekolah terbaik dalam sistem pelatihan personil untuk Angkatan Laut. Di atas trotoar lapangan merah, para kadet Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Laut. Kepala Sekolah Laksamana Andrei Klemenko memimpin pasukan. Lebih dari 25.000 perwira insinyur dinas Angkatan Laut telah lulus dari lembaga pendidikan ini. Tribun dilewati oleh para kadet Korps Angkatan Laut Peter Agung, dipimpin oleh Kepala Korps Laksamana Oleg Ignatiuk. Selama lebih dari 300 tahun, lembaga pendidikan ini telah mendidik pangkalan Angkatan Laut yang berprestasi, di antaranya ada Laksamana Ushakov, Nakimov, dan Kuznetsov. Para kadet dari Sekolah Tinggi Angkatan Laut Pasifik yang diberikan nama Laksamana Makarov bergabung dalam parade. Dipimpin oleh Kapten Tingkat 1 Pavel Dudin, lebih dari 20.000 lulusan sekolah telah berbasis dan sedang berbasis di seluruh Angkatan Laut negara kita. Lapangan merah dilewati satuan parade Akademi Militer Peter Agung dari pasukan misil strategis, dipimpin oleh Ketua Akademi Letnan Jenderal Igor Afonin. Selama tahun-tahun perang, 66 lulusan akademi menjadi pahlawan Uni Soviet.
Hari ini, di dalam tembok akademi ini, para perwira sedang dilatih untuk kompleks misil baru yang akan menentukan persenjataan masa depan dengan pasukan nuklir Rusia. Satuan Parade Cabang Serpukov dari Akademi Peter Agung dipimpin oleh Kolonel Sergei Semyonovich. Fasilitas pelatihan lanjutan memungkinkan untuk melatih perwira spesialis teknik militer untuk tugas tempur pada sistem rudal Yars dan avantgarde yang modern. Di lapangan merah, para Komando Udara Tinggi Ryazan yang dinamai atas nama Jenderal Angkatan Darat Margelov. Kepala Sekolah Kolonel Oleg Ponomarev memimpin satuan. Ada lebih dari 100 kadet dalam formasi parade yang diberikan penghargaan negara selama operasi militer khusus. Lebih dari 60.000 lulusan sekolah ini menempuh kejayaan pasukan udara dengan kepahlawanan dan keberanian mereka. Lebih dari 200 diantaranya menjadi pahlawan Uni Soviet dan Federasi Rusia. Lapangan merah dilewati Institut Perbatasan Moskow dan Dinas Keamanan Federal Rusia dipimpin oleh Kepala Institut Mayor Jenderal Mikhail Chebik. Para prajurit bertopi hijau ini selalu siap untuk berdiri terdepan di jalan musuh tanpa egois mempertahankan batas negara. Parade pasukan teknik militer melalui lapangan merah terdiri dari kadet Akademi Teknik Militer, Sekolah Komando Tumen, dan para anggota terbaik dari Brigade Pengawal ke-1, ke-28, dan ke-45, dipimpin oleh Ketua Akademi Mayor Jenderal Andrei Kruglov. Selama operasi militer khusus, teknisi militer berhasil melakukan tugas dalam penguatan peralatan di perbatasan, pembangunan penyeberangan, dan penanganan ranjau dari wilayah yang dibebaskan. Lapangan utama negara kita dilewati oleh para kadet Akademi Marshal Timoshenko di bidang perlindungan radiasi kimia dan biologi dipimpin oleh Letnan Jenderal Igor Yemelyanov. 28 anggota pasukan kimia menjadi pahlawan Uni Soviet. 5 orang mendapat gelar pahlawan Rusia. Tribun dilewati oleh pasukan Brigade Kereta Api ke-38 dipimpin oleh Komandan Brigade Kolonel Igor Orlov. Lapangan merah dilewati oleh unit polisi militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dipimpin oleh Kolonel Gennady Makarov. Hari ini personil polisi militer berhasil melaksanakan tugas khusus di wilayah operasi militer khusus. Lapangan merah dilewati oleh para kadet Akademi Perlindungan Sipil Federasi Rusia, Kementerian Emerkom yang dinamai atas nama Letnan Jenderal Mikhail, dipimpin oleh Kedua Akademi Letnan Jenderal Viktor Panchenkov. 75.000 lulusan akademi menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi darurat. Unit parade dari Divisi Operasional Terpisah Dzerzhinsky. Satuan parade dipimpin oleh Komandan Divisi Mayor Jenderal Dmitry Kuznetsov. Sejak terbentuknya, personil divisi ini selalu menunjukkan stabilitas, keberanian, dan stamina yang luar biasa. Dalam unit ini ada 33 pahlawan Uni Soviet dan Rusia.
Perkumpulan Kosak seluruh Rusia diwakili di lapangan merah oleh Brigade Tim Parada dari pasukan Kosak Terek dan pasukan Dot yang Agung. Satuan ini dipimpin oleh Ataman Perkumpulan Kosak seluruh Rusia Vitali Kuznetsov. Lebih dari 45.000 Kosak dengan hormat membela kepentingan Rusia dalam operasi khusus militer. 11 orang di antaranya diberikan gelar tinggi pahlawan Rusia. Para kadet Sekolah Komandos Gabungan Tinggi Moskow mengakhiri jalan barisan parade dipimpin oleh Kepala Sekolah Mayor Jenderal Roman Binyukov. Di Grozny, sekolah ini dikenal dengan kemuliaan yang tak pudar berkat keberanian dan kepahlawanan yang tak terbatas daripada kadetnya, yang dengan mempertarungkan nyawanya menghentikan pasukan fasis di dekat ibu kota. Tradisi terbaik prajurit Rusia masih ada hingga hari ini di antara para lulusan sekolah perwira Angkatan Darat Rusia. Buktinya adalah 135 lulusan sekolah yang menerima gelar pahlawan Uni Soviet, buruh sosialis, dan pahlawan Federasi Rusia. 28 orang di antaranya adalah peserta dari operasi militer khusus. Musisi orkestra militer meninggalkan lapangan merah untuk akses teknik militer pada parade. Orkestra dipimpin oleh Ketua Konduktor Militer, seniman terhormat Rusia, Mayor Jenderal Timofey Mayakin. Selama parade, musisi militer memainkan lebih dari 40 lagu. Lapangan merah mulai menerima parade alat teknik militer terdiri dari 183 unit peralatan militer dari masa Perang Patriotik Raya dan model modern yang digunakan oleh tentara Rusia. Bagian bersejarah dari parade dibuka oleh tank-tank legendaris T-34 dan unit artileri bergerak Su-100 di bawah panji pasukan tank panji merah pengawal ke-1. Pasukan bersejarah dipimpin oleh Kapten Alexander Vorobyov. Selama perang, pasukan tank berperang ke Berlin, membebaskan lebih dari 130 kota di Uni Soviet, Polandia, dan Jerman. Lebih dari 100 anggota pasukan tank. Lapangan merah dilewati peralatan modern Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Barisan kendaraan beroda dari Brigade Pengawal Khusus ke-16 yang terdiri dari kendaraan lapis multifungsi universal Tiger M dan kendaraan lapis multiguna dengan perlindungan tambahan. Dipimpin oleh Letnan Senior Vladislav Minchenko. Tribun dilewati barisan kendaraan berlapis baja dirancang untuk memberikan dukungan api mengangkut unit militer dan perlengkapan di daerah operasi tempur dan operasi khusus, dipimpin oleh Mayor Artyom Shvitkin. Lapangan merah dilewati dengan kendaraan berlapis baja khusus roda 4x4
dan kendaraan ambulans terlindungi lensa yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dukungan komprehensif, pencarian dan evakuasi personil dari medan perang. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Mikhail Ekhamov. Untuk pertama kalinya, barisan kendaraan pengintai tempur PRM-1K dari Batalion Pengintai ke-136 dengan kompleks pengendali jarak jauh baru dan perlindungan dinamis bergerak dipimpin oleh Mayor Sergei Shelpakov. Lapangan merah dilewati, dipimpin oleh Letnan Kolonel Evgeny Filenkov, barisan kendaraan tempur infanteri BMP-2M dari Resimen Pengawal Senapan Bermotor Shaplinsky ke-15 dengan modul tempur Berezov yang mencakup senjata 30 mm, senjata anti-tank, dan sistem pengendalian tembakan yang modern. Barisan kendaraan tempur infanteri BMP-3 dan kendaraan tempur infanteri canggih di platform Kurganet 25 dengan modul tempur Epoch dari Brigada Infanteri Bermotor Sevastopol ke-27 dipimpin oleh Letnan Kolonel Stanislav Sukov. Kendaraan tempur infanteri telah menjadi alat yang dapat diandalkan bagi pasukan infanteri bermotor. Lapangan merah dilewati, barisan tank tempur dasar T-72BZM dari Resimen Tank 6 Ordo Pengawal 1 Chertkov dipimpin oleh Mayor Pavel Yakovlev. Lapangan merah dilewati, barisan tank turbin gas T-80 BVM dari Resimen Tank Pengawal ke-12 Sepetovsky yang dipimpin oleh Mayor Alexander Gabaraev. Lapangan merah dilewati, barisan Resimen Infanteri Bermotor Sevastopol Pengawal 1 terdiri dari kendaraan berlapis baja Rusia yang modern, tank T-90M Prorif. Satuan dipimpin oleh Mayor Nafis Nuriahmetov. Pasukan misil dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia diwakili oleh barisan dari Divisi Artileri Perikovsky Pengawal ke-34 yang terdiri dari howitzer bergerak 152 mm MSTAS dipimpin oleh Mayor Mikhail Sizov. Kemampuan tempur senjata ini memungkinkan krunya untuk menghancurkan lokasi strategis peralatan militer musuh pada jarak maksimal dan dalam waktu yang singkat. Untuk pertama kalinya, sistem artileri 152 mm terbaru Kyatsin-K dan Malva berbasis chassis serta model modern sistem peluncuran Tornado S dan sistem pelempar api berat TOS-2 Tosochka dipamerkan di lapangan merah dipimpin oleh Kapten Sergei Kazakov. Kekuatan tembak dari peralatan yang dipamerkan memungkinkan menimbulkan kerusakan maksimal pada musuh. Di atas trotoar lapangan merah sedang lewat divisi sistem misil Iskandar M
presisi tinggi dari Brigade Misil ke-448 yang dinamai sesuai nama perancang senjata misil Sergei Nepobedimый dan Brigade Misil Pengawal ke-112 Novorossiysk yang eksploitasi militernya ditandai dengan 7 perintah dipimpin oleh Mayor Alexander Moiseev. Untuk pertama kalinya, barisan pasukan sistem nir-awak ke-7 melewati lapangan merah yang diwakili oleh berbagai jenis kendaraan udara nir-awak dan amunisi pemuat Orlan 10, Orlan 30, Lancet 51, Lancet 52, Harpy, dan Geran. Barisan dipimpin oleh Letnan Senior Gregory Teplin. Seluruh UAV telah dapat penggunaan yang luas dan efektif di zona operasi militer khusus dalam melakukan pengintaian udara. Lapangan dilewati. Peralatan tempur Angkatan Udara dan Angkasa Luar dipimpin dengan sistem misil anti pesawat S-400 Triumph dari Resimen Misil Anti Pesawat Pengawal ke-584 dipimpin Mayor Alexei Krivorotko yang memungkinkan menyelesaikan segala tugas pertahanan udara yang terbukti oleh hasil penggunaan praktis selama operasi militer khusus. Tribun dilewati. Peralatan Angkatan Udara terdiri dari BMD-4 dan BTR MDM Rakushka dari Divisi Udara Pengawal ke-106 Tula dipimpin oleh Mayor Sergei Ovchinnikov. Kemungkinan pendaratan bersama antara personil dan kendaraan tempur pada titik manapun dalam operasi tempur memungkinkan pasukan terjun untuk menyelesaikan tugas komando yang paling kritis. Di lapangan merah ada pasukan misil strategis Satuan Parade dari Divisi ke-54 terdiri dari peluncur otonom kompleks misil Yars dipimpin oleh Letnan Kolonel Vasily Menshenin. Kompleks misil Yars memiliki kemampuan untuk ditempatkan secara rahasia dan mengatasi sistem pertahanan anti-misil yang sudah ada dan sedang dikembangkan. Pasukan rudal yang dilengkapi dengan kompleks Yars membentuk basis dari kelompok bergerak pasukan nuklir Rusia. Formasi parade peralatan militer ditutup oleh kendaraan personil berdasarkan lapis baja dengan platform bumerang dengan bendera Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dipimpin oleh Letnan Kolonel Dmitry Ryapisov. Di langit ada Berlian Kuba sebagai bagian dari kelompok aerobatik unik Russian Knight dan Swift dengan pesawat tempur Su-30 dan MiG-29 dipimpin oleh Kolonel Andrei Alexeyev. Seperti biasa, 6 pesawat serangan pesawat tempur Su-25 menutupi formasi parade mewarnai langit ibu kota dengan warna bendera negara Federasi Rusia dipimpin oleh Letnan Kolonel Vladimir Mordasov.
Pada akhir parade militer, orkestra gabungan akan membawa lagu Hari Kemenangan. Parade yang dipersembahkan untuk memperingati hari ulang tahun kemenangan ke-80 Perang Patriotik Raya telah berakhir. Orkestra meninggalkan lapangan merah. Parade kemenangan telah selesai. Dirgahayu ulang tahun kemenangan yang ke-80. Hormat kami kepada para veteran Perang Patriotik Raya.